Capricorn, halo, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Kamu yang sudah setia di sini, terima kasih banyak. Sementara untuk yang baru mampir, yang baru datang dan baru berkenalan dengan channel ini, bantu saya untuk klik dulu like, subscribe, dan juga tonjok loncengnya ya, agar nanti kamu bisa mendapatkan update dari video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Ya, kita sekarang ini sudah masuk di bacaan atau energi di bulan Januari, Februari, Maret 2022. Seperti energi zodiak yang kemarin sudah kita upload, sudah kita jadikan premier, sudah kita tonton bareng-bareng gitu ya. Januari, Februari, Maret 2022 kita akan lebih fokus kepada karir, cinta, dan keuangan. Ini bacaannya sangat umum, general, energinya juga kolektif, tidak akan bisa resonate untuk semua Capricorn. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan kamu masing-masing ya. Capricorn, ini bisa vice versa juga, bisa kebolak-balik karena memang banyak orang yang akan mampir ke channel ini. Capricorn, mudah-mudahan ini energimu untuk Januari, Februari, Maret 2022. Capricorn. Divine Order. Baru Januari sudah dapat Divine Order ya. Counselor. Creative Writing. Oke, ada energi apa lagi untuk Capricorn di 3 bulan pertama untuk Januari, Februari, Maret 2022. Capricorn. Worth. Grounded. Freedom. Oke, ini adalah energi utama untuk Capricorn. Dari kartu tarot kita akan coba tarik situasi dan kondisi untuk karir, cinta, dan keuangan. Kita akan tarik energinya dulu untuk bulan Januari ya. Januari, ada Six of Pentacles, the Sun, Queen of Swords. Ya. Capricorn, sebagian dari kamu ini saya merasakan agak cuek ya dengan dirinya sendiri. Entah apakah ini memang cuek atau sebagian dari Capricorn ini lebih banyak merasa dicuekin. Tetapi tahukah kamu sebenarnya kamu itu seseorang yang sangat penuh cinta. Kamu itu seseorang yang karismatik, kamu itu sangat bernilai, kamu pantas untuk mendapatkan cinta. Kamu juga pantas untuk mencintai, kamu pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Tidak ada salahnya di Januari itu kamu lebih menyadari bahwa kamu itu bernilai ya Capricorn. Jangan suka meremehkan dirimu sendiri deh. Jangan suka merendahkan dirimu sendiri. Jangan terlalu merasa bahwa kamu lebih rendah daripada manusia lain. Tidak ada seperti itu. Ya, karena sebenarnya kasih sayang, cinta, harapan yang terbaik, dirimu itu adalah seseorang yang seperti itu. Kamu itu juga harapan, kamu itu juga adalah cinta, kamu itu adalah seseorang yang terbaik untuk seseorang yang lain. Kamu harus yakin, harus percaya diri kalau kamu bernilai. Ya. Karena segala sesuatunya itu yang kamu butuhkan itu sudah tercukupi, sudah terpenuhi gitu loh. Coba kalau kamu flashback lagi, mungkin ke tahun 2021. Coba lihat bagaimana bagaimana urutan-urutan keberkahan, kecintaan itu diberikan oleh alam semesta kepadamu. Tidak perlu memperbandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain. Begitu ya Capricorn. Itu energi utamamu di bulan Januari. Sekarang kita coba bahas untuk karir, cinta, dan keuangan. Karir, cinta, dan keuangan Januari. Di situ ada Six of Pentacles, ada the Sun, dan ada Queen of Swords.
Ya, di bulan Januari soal pekerjaan, soal bisnis, saya merasakan kamu akan lebih banyak berbagi ya, berbagi pengalaman dengan orang lain. Saya rasa ini mungkin keluarga atau mungkin berbagi pengalaman kepada juniormu. Kalau misalnya kamu di tempat kerjamu itu ada termasuk orang yang senior. Sebagian di antara Capricorn saya melihat ini juga profesinya sebagai mentor, tutor, guru, dosen, atau apapun yang berhubungan dengan mengajari orang lain, memberi contoh orang lain, sharing, ya, narasumber mungkin seperti itu. Karena dari situlah kamu akan merasa lengkap ketika kamu bisa memberikan pengalamanmu. Ini adalah passionmu untuk bisa memberi ilmu, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini ya, untuk karir atau pekerjaan. Sementara itu juga sebagian di antara Capricorn, urusan cinta atau asmara, ini saya merasakan energi kebahagiaan ya. Di sini adalah energi dari seseorang yang sangat tulus, sangat polos. Kalau kita bicara the sun, sangat tulus, sangat polos. Karena ini memang kebahagiaan yang sudah bisa didapatkan. Tidak ada masalah saya rasa. Kalau mungkin ini untuk yang single pun juga saya rasa akan mendapatkan kebahagiaan di Januari 2022. Kebahagiaan dalam urusan asmara mungkin saja bertemu dengan orang yang sesuai dengan kriteria atau tipenya. Bertemu dengan orang yang dicintai bisa jadi. Untuk yang single ya. Tapi untuk yang couple ini sudah tidak diragukan lagi bahwa semakin bahagia, hubungan yang baik, hubungan yang berapi-api. Ada sebagian di antara Capricorn yang mungkin kasmaran bisa jadi. Lagi kasmaran-kasmaran, lagi sayang-sayangi. Bulan Januari urusan asmara. Bicara tentang keuangannya, di sini ada Queen of Swords. Ya, ada seseorang yang di sini energinya cukup kuat, cukup powerful. Bisa feminin, bisa maskulin. Jadi ini juga bisa laki-laki atau perempuan. Tetapi energi seseorang ini, saya rasa dia cukup cerdas, cukup bisa mengendalikan, cukup bisa mengarahkan. Kalau ini energimu sendiri Capricorn, berarti kalau soal keuangan, kamu akan lebih terkendali. Soal sisi finansialmu, kamu akan bisa sangat mengatur. Kamu adalah seseorang yang nggak gampang gitu melepaskan atau membuka dompet. Ada yang mengatakan orang yang nggak gampang ngebuka dompet itu berarti pelit. Nggak juga. Ini orang yang saya rasa benar-benar memikirkan apakah itu perlu atau tidak gitu loh. Orang yang bisa mengendalikan lebih ke situnya gitu. Kalau misalnya ini nggak ada hubungannya antara pelit, hemat atau apa enggak. Tapi di sini orang yang bisa membuat skala prioritas, mana yang penting, mana yang urgent dan mana yang enggak. Dan tidak ada hubungannya dengan pelit atau royal gitu ya. Bisa jadi di sini energinya orang yang cukup royal. Kenapa? Karena dia secara finansial kan bebas. Dia secara finansial dia bisa mengatur gimana pun juga terserah dia gitu. Apapun yang dia mau, bagus. Rezeki bisa datang dari mana saja kayak gitu. Karena dia orang cerdas, pintar cari duit gitu. Bisa jadi kan? Oke, beralih ke bulan Februari sekarang. Di situ ada grounded dan juga ada counselor. Energi utamanya di sini lebih mengingatkan kepada Capricorn supaya mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan. Kamu tuh sudah punya semuanya gitu ya. Yang perlu disadari di sini Capricorn, kamu diingatkan bahwa banyak orang-orang yang ada di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini sebenarnya lebih kepada berkembang. Mereka bisa berkembang, mereka bisa berbahagia, mereka bisa menikmati. Itu adalah orang-orang yang penuh dengan rasa syukur. Sebenarnya mereka adalah orang-orang biasa. Jangan dikira ketika kita banyak uang, kita jadi miliuner, kita jadi orang terkaya sedunia, itu
itu kita akan menjamin kebahagiaan kita, tidak. Justru dengan orang-orang yang banyak kekayaannya, dengan pekerjaannya sukses, itu akan semakin membuat ada yang cemas, ada yang tidak bahagia, ya macam-macam. Tidak semua orang sukses tidak bahagia, enggak juga. Tetapi di sini lebih diingatkan kepada bahwa orang-orang yang ada di muka bumi, yang bisa berkembang, ya kan? Orang-orang yang bisa sukses adalah sebenarnya dari orang-orang biasa yang bisa bersyukur, yang bisa berbahagia dan berani mengambil resiko. Mereka punya keberanian kayak gitu. Coba tanyakan orang sukses di dunia, apakah mereka tiba-tiba sukses begitu aja? Apakah mereka ujuk-ujuk punya banyak aset? Apakah mereka tiba-tiba punya banyak duit di mana-mana? Tentu tidak. Tentu mereka juga mengawali semua itu dari nol, ya kan? Setelah mengawali mereka dari nol, mereka juga mensyukuri apa yang sudah mereka dapatkan, ya kan? Mereka juga tidak membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain mungkin. Jadi apa yang sudah dicapai, apa yang sudah kamu capai sekarang, itulah yang nanti akan mengangkat kamu menuju kesuksesan. Tiba-tiba aja kamu udah nggak lihat kanan kiri nih, nggak lihat kanan kiri gimana, tiba-tiba aja kamu fokus, bersyukur, fokus dengan pencapaianmu. Tiba-tiba kamu udah di garis finish, udah ada di depan gitu. Nah itu dia, energi counselor di sini. Saya merasa sebagian dari Capricorn ini profesinya adalah sebagai lawyer, ya, pengacara, atau mungkin counseling. Sebagian mungkin juga tarot reader, coach, dan banyak orang-orang yang menggantungkan dari guidance-mu, petunjukmu, saran-saranmu, kayak gitu. Sebagian dari Capricorn saya rasakan ada yang seperti itu. Ya, mereka ini benar-benar menjadikan kamu sebagai inspirasi Capricorn. Dan itu adalah sesuatu yang murni di dalam dirimu, itu natural ya, bukan nggak dibuat-buat, itu asli. Oke, mungkin lebih banyak bersyukur tentang itu ya, bahwa kamu sangat bermanfaat untuk orang lain. Ini yang akan membuat kamu jadi lebih berkembang dan bisa sukses. Untuk karir, cinta, dan keuangan di bulan Februari Capricorn, kita coba lihat. Ada Two of Cups. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Dan ada King of Cups. Ada Queen, ada King, ada Two. Ini semuanya berbicara tentang hati sih sebenarnya. Sama halnya ketika kita ngomongin pekerjaan, kalau kita melihat di situ ada Two of Cups. Ada yang lagi tanda tangan kontrak kerja, kesepakatan baru, komitmen, dipertemukan dengan investor mungkin, ya, dipertemukan dengan klien baru, ada kerjasama di situ. Kalau yang kontraknya diperpanjang ya bulan Februari itu saya rasa ada kesepakatan kerja, komitmen, dealing, sebuah penyatuan. Jadi dari dua hal, mungkin dari dua profesi, bisa jadi di sini. Karena Two of Cups ini kan kita membacanya secara general ya, jadi tidak bisa spesifik, sehingga ini bisa diartikan demikian. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan Capricorn ya, masing-masing saja. Bersiap-siap saja, karena saya rasa apapun yang menjadi penyatuan di bulan Februari ini, pekerjaan, proyek atau apapun, ini adalah sesuatu yang menyenangkan sih. Kalau urusan karir ya, di urusan karir atau pekerjaan atau bisnis. Kemudian Capricorn, soal asmara kamu, kayaknya ada yang lagi galau tingkat dewa sih ya di sini. Entah ini couple, entah ini single, tetapi ini dalam kondisi yang sedih. Saya rasa sebagian dari Capricorn akan merasa sepi gitu, kesepian. Apakah mungkin yang couple ini sering ditinggal-tinggal pergi, ditinggal-tinggal kerja jauh kayak gitu, sering berpisah, LDR. Atau mungkin untuk yang single ini juga kok nggak dapet-dapet, ada rasa sedih di situ saya rasakan. Ada yang mungkin jealous yang single, cemburu dengan seseorang bisa jadi.
Cinta dengan seseorang tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan, ternyata si dianya udah sama yang lain. Jadi akhirnya si Capricorn ini merasa jealous, cemburu, sedih, kesepian, bisa jadi ya. Dan kalau soal sisi keuangan dari Capricorn di bulan Februari. Oke, hati-hati ya. Di sini lebih kepada energi seseorang yang sedang berhati-hati dari sisi keuangannya. Kalau saya lihat sih secara finansial, secara ekonomi di sini adalah seseorang yang powerful, sudah settle, sudah bagus ya. Sudah kuat juga. Tetapi kalau kita lihat di sini ada ombak, ya kan, ada laut. Bukan berarti ini tidak akan ada cobaan-cobaan yang berhubungan dengan pengeluaran. Justru posisimu ini seperti banyak godaannya, banyak terancam gitu loh. Karena ini yang diserangkan di bawah, underground. Nggak kelihatan nih, tiba-tiba ada pengeluaran gede aja kayak gitu. Jadi ini lebih disarankan supaya kamu berhati-hati. Berhati-hati mengatur keuangan atau finansial. Meskipun di bulan Februari itu kondisinya sudah bagus. Tapi mungkin ada sesuatu yang mengancam, yang mungkin bisa dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya Capricorn, saving atau mungkin investasi supaya nanti di bulan Februari kalau ada sesuatu yang mengejutkan itu kamu nggak kaget. Oke. Baik, kita ke bulan Maret. Capricorn di situ energinya freedom dan creative writing. Bulan Maret kamu lebih diingatkan agar membebaskan pikiranmu. Membebaskan pikiranmu dari hal-hal yang negatif. Berusaha selalu berpikir positif ya. Ketika mungkin ada seseorang yang membenci kamu, Capricorn, tidak semestinya kamu membalas itu dengan kebencian juga. Atau mungkin ada teman yang bercerita bahwa dia punya seseorang yang tidak disukai. Akhirnya kamu jadi nggak ikut-ikutan nggak suka. Tidak seperti itu. Jadi bebaskan kamu dari hal-hal atau pikiran-pikiran yang negatif. Ya, Capricorn, di bulan Maret. Karena apa? Karena hal-hal yang negatif itu, yang ada di dalam pikiranmu itu, ya, kebencian yang ada di sekitarmu itu justru akan membuat kamu keblok gitu loh. Kebaikan yang sebenarnya bisa kamu dapatkan itu akan keblok, itu akan berhenti. Semisal rumah gitu itu jadi terkunci, rumahmu itu terkunci. Gak akan ada sesuatu yang baik masuk di rumahmu karena ada banyak pikiran buruk, ada banyak pikiran negatif. Mungkin bukan kamu, tetapi mungkin orang-orang di sekitar kamu. Teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu. Ini lebih disarankan supaya kamu tidak ikut-ikutan ke sana ya. Oke. Ada baiknya ketika kamu memang merasa sedih, merasa ada kebencian, merasa ya pikiranmu gak karu-karuan. Ada baiknya kamu mencoba untuk menuangkannya ke dalam sebuah jurnal. Menuangkannya ke sebuah diary. Atau mungkin kamu menulis artikel, bisa jadi. Kamu curhat di buku, atau apapun lah. Itu bisa kamu lakukan dengan cara menulis. Oke? Kalau kita bicara tentang karir, cinta, dan keuangan. The Moon. The Magician. Dan Page of Wands. Oke. Saya rasa kalau kita bicara tentang karir di sini, ada sebagian dari kamu yang ada di sebuah persimpangan. Kamu butuh pencerahan ya. Kamu ini ragu-ragu untuk melangkah. Entah apa yang membuat kamu ragu-ragu, tapi kalau saya melihat dari simbol yang digambarkan di sini, ini seperti seseorang yang masih tersangkut dengan masa lalu. Coba kamu lihat bagaimana ada seorang wanita yang jubahnya atau bajunya ini masih nyangkut di pohon bagian belakangnya. Jadi ini masih nyangkut. Padahal sebelumnya, kalau kita bicara ini, di sini lihat, di sini ini ada kunci yang menjadi ikat pinggangnya. Sebenarnya ini sudah kamu bawa. Tujuan, petunjuk atau apapun, keputusanmu itu sudah kamu bawa. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Hanya saja di sini kamu itu seperti ragu-ragu ya Capricorn. Ragu-ragu untuk melangkah karena masih seperti terganjal masa lalu, seperti terikat dengan masa lalu. Ada bulan di sini, coba ikuti intuisimu untuk memutuskan ini supaya kamu bisa moving forward, supaya kamu bisa bergerak.
supaya kamu bisa melepaskan diri dan mendapatkan guidance. Karena di sini sebenarnya kamu sudah bawa lentera juga kan. Sudah ada hal-hal yang bisa kamu jadikan pegangan di sini. Kalau ini dikaitkan dengan urusan karir, kemungkinan untuk kamu yang mungkin sedang bekerja atau sudah bekerja, kamu ini dihadapkan pada sebuah situasi yang tidak menyenangkan di perusahaan. Di sisi lain mungkin ada sebagian dari kamu Capricorn yang dituntut untuk bisa melakukan efisiensi di perusahaanmu. Tetapi di sisi lain, kamu nggak bisa melakukan itu karena itu berhubungan juga dengan kemanusiaan. Bisa jadi kamu kepikiran di situ, jadi kamu ragu-ragu nih, mau ngikutin perusahaan atau apa, atau ada petunjuk lain. Di sini saya melihat ada petunjuk lain. Tugasnya kamu adalah mencari petunjuk itu. Oke, ikuti saja intuisimu. Kalau kita beralih ke urusan cinta, di sini saya melihat banyak potensi ya dalam dirimu ya. Kamu itu adalah orang yang charming, kamu itu adalah orang yang cerdas, down to earth, mudah bergaul, banyak teman, semuanya ada dalam dirimu. Tetapi untuk yang single, kamu ini nggak bisa menunjukkan kepada orang lain tentang bahwa kamu ini membutuhkan seseorang, bahwa kamu ini membutuhkan pasangan atau ingin dicintai. Karena apa? Kamu sepertinya di sini enjoy gitu loh. Enjoy menikmati. Enjoy dengan dirimu sendiri juga ada di sini Capricorn. Kemudian enjoy dengan berteman banyak juga ada di sini. Sehingga kamu seperti nggak kepikiran untuk berpasangan. Orang lain pun juga nggak ngelihat bahwa kamu butuh pasangan. Ini untuk yang single. Berbeda lagi di sini energinya untuk yang couple ya. Kalau yang couple, saya rasa di sini karena energinya ini adalah The Magician. Ini adalah energi dari seseorang yang sudah bisa mendapatkan segalanya. Bahagia dalam jiwanya, batinnya, hatinya itu ada semuanya di sini. Menjalani sebuah hubungan yang memang dia bisa memanifestasikan. Itu adalah keinginannya dia, manifestasinya dia. Dia pengen hubungan yang seperti ini, seperti itu, kepingin pasangan yang begini, pasangan yang begitu. Nah, ini ada The Magician. Bahagia di sini saya lihat. Ya, untuk yang sudah berpasangan. Kondisi keuangan kamu Capricorn di bulan Maret ini ada Page of Wands ya. Ini akan lebih kepada sebuah keputusan, lebih banyak berkorban saya rasa di sini ya. Akan ada banyak pengeluaran, akan ada banyak bantuan yang kamu berikan untuk seseorang yang lebih muda. Kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisimu ya Capricorn. Ini energinya adalah seseorang yang usianya lebih muda dari kamu. Bisa feminim, bisa maskulin, jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, tetapi dia ini usianya lebih muda. Dia inilah yang akan kamu bantu. Lebih banyak keuanganmu itu akan mengalir ke dia. Bisa jadi ini keluargamu juga sih, mungkin ponakan, adik, anak, atau entah menantu, atau siapapun dia. Jadi kamu akan lebih banyak membantu dia, sehingga ya otomatis keuanganmu akan mungkin agak sedikit apa ya, bukan terganggu juga sih kalau kita membantu keluarga ya, tetapi lebih kepada mungkin senang, mungkin bahagia. Karena di sini saya merasakan ketika kamu bisa membahagiakan dia, ketika kamu bisa membahagiakan seseorang ini, kamu juga saya rasa ikut bahagia juga ya. Itu energi yang saya rasakan sih, yang nyampe di sini. Oke. Capricorn, itu saya rasa sudah cukup untuk energi Januari, Februari, Maret, karir, cinta, dan keuangan. Meskipun bacaannya general, sangat umum, dan energinya kolektif. Tetapi semoga ini bisa memberikan gambaran. Aminkan bacaan yang baik-baik, sedangkan untuk bacaan yang kurang bagus atau tidak berkenan, kamu bisa merubah langkahmu dari sekarang sehingga bacaan saya ini tidak akan sampai terjadi pada dirimu. Oke? Baik Capricorn, terima kasih sudah berkumpul di sini. Kita ketemu lagi di energi selanjutnya. Kalau kamu enjoy, bantu saya untuk klik like, subscribe, dan tonjok loncengnya. Sampai jumpa.